kita belajar semua, bukan hanya orang Islam, agama. Sehingga kita di Marakit Taklimat ini semua orang organisasinya ada di sana. Jadi memang selalu ada benang merah, selalu ada pintu masuknya Tuan Guru. Makanya alhamdulillah saya bilang jalan adat, agama jalan. Nggak perlu kita saling takuti. Ya. Betul. Mas Menteri kita betul. Menggunakan konsep Merdeka Belajar. Nah, apakah konsep itu, saya yakin konsep itu sebenarnya udah lama diterapkan di sini, Tuan Guru. Betul. Karena pendidikan karakter itu dimulai sejak Tuan Guru Zainuddin Arsyad. Lalu bilang begini, sehebat apapun ilmu kamu, kalau akhlakmu buruk, tidak ada arti. Al-batil bin nizam yaglibul haq bila nizam. Kebatilan yang terorganisir rapi bisa menghancurkan, mengalahkan kebaikan-kebaikan yang tidak terorganisir rapi. Nah, berikutnya Tuan Guru, ini yang melihat ada kalau di nasional ya anggaplah kita punya Pak JK. Ya. Nah, di sini saya menariknya kalau di Lombok, di NTB kita punya Tuan Guru Hasmi Hamzah. Ilmu atau keahlian atau bidang keilmuan Tuan Guru yang teologi ini sepertinya sangat mudah diterima ini oleh semua masyarakat kita ini. Ya, alhamdulillah saya bukan karena saya kan orang usuluddin saya ya. Jadi betul-betul saya bisa untuk semuanya. Nah, ya bukan hanya yang agama Islam. Nah, yang lain pun juga bisa bertanya sama saya, punya kesulitan. Saya luruskan. Begini loh menurut agama kamu yang sebenarnya. Ya, bisa masuk ke semua ini, Tuan Guru. Karena saya memang sekolahnya usuluddin ya. Jadi kita belajar semua, bukan hanya orang Islam, agama. Sehingga kita di Marakit Taklimat ini semua orang organisasinya ada di sini. Masuk ya. Oke, ya semuanya ada. Sangat luar biasa. Semua organisasi di sini ikut jadi guru, jadi dosen. Semua keorganisasian masyarakat kita masuk di sini. Masuk di sini. Ada NW, NU, Muhammadiyah, Sunnah, apa semua ngajar di Marakit. Ya, ini luar biasa. Jadi bahkan tidak pernah membuat Hindu sekat. Ada dosennya. Hindu ada. Tuan Guru tidak pernah membuat sekat ya. Jadi, nah ini itu dia gitu. Itulah makanya bahkan di organisasi saya di Jakarta itu ya gabunglah semua agama apa segala itu. Nah, ini sudah semua kalangan bisa masuk. Terus ini Tuan Guru, kayaknya pola-pola dakwah mulai dari Nabi Muhammad, kemudian bergeser di sini yang dilakukan oleh Wali Songo dan segala macamnya. Ada nggak kira-kira titik temu antara agama dan budaya, terutama adat istiadat kita di Lombok ini? Nah, itulah sesungguhnya, makanya saya bilang masih beberapa tempat orang adat itu tidak berhasil ketemu sama orang-orang agama karena dikira akan merusak adat. Demikian juga sebaliknya. Demikian sebaliknya orang-orang yang memegang pemangku agama ini dia sangat khawatir kalau nanti terganggu oleh adat-adat ini. Makanya itu dia takut ada kemusyrikan, ada macam-macam, ada khurafat. Itu menakutkan bagi mereka. Sehingga dia tidak bisa. Padahal adat ini kan lebih dulu dari agama ini. Nah, ya. Nah, kalau adat itu tidak bisa kita memanagenya dengan bagus, Bapak pintu mana masuk dakwah? Ya. Betul. Kalau Anda obok-obok adat itu, malah bisa kita masuk. Oke, betul Tuan Guru. Sangat luar biasa. Jadi memang selalu ada benang merah, selalu ada pintu masuknya Tuan Guru. Makanya alhamdulillah saya bilang jalan adat, agama jalan. Nggak perlu kita saling takuti. Ya. Oke, sangat luar biasa. Oke, Tuan Guru. Makanya saya sekarang jadi pembina Komite Seni Budaya Nasional itu. Komite Seni Budaya Nasional? Ya, di NTB lah khususnya. Di NTB. Ya. Kenapa maksud saya itu? Supaya tidak sering takuti. Nah, betul. Nah, itu barang yang tidak perlu disaling takut. Oke. Nah ini, jadi memang itu dua barang berpisah itu ya, agama dan adat. Tapi ketika dia bertemu dia harus dicari persamaannya. Jadi, kalau kita buat dia jadi renggang lah dia. Betul. Kalau kita bisa
Nggak ada yang perlu kita takutkan. Gitu. Nggih. Oke, nggih, sangat luar biasa. Ini Tuan Guru, kalau tiang menelis ini bisa masuk nggak kira-kira? Apa tiang akan mempertanyakan ikhtiar Tuan Guru ini terkait dengan gerakan kalau di DPR, boleh? Tiang sebut? Ya itulah ikhtiar kita masuk DPR Nggih. itu ya tentunya untuk mengkomunikasikan kepentingan umat ini. Oke, nggih. Sekolah ini kan sekolah gratis. Sekolah gratis yang ada di sini. Puluhan ribu loh yang sekolah ini, bukan 1.000-2.000 orang. Puluhan ribu anak yang sekolah ini, semuanya gratis. Nggih. Masya Allah, ini banyak amanah di sini, Tuan Guru nih, Alhamdulillah. yang harus diperjuangkan ternyata. Alhamdulillah dengan silaturahmi, kemudian masyarakat di sini kompak untuk mendukung Tuan Guru. Ya Alhamdulillah. Berada di legislator kita, salah satu utusan dari Lombok Timur. Ya, Ini karena memang saya urus mereka dari Betul. anaknya lah, mulai dia nikah, kemudian dia ngawinkan, kemudian dia istilahnya dia sampai melahirkan, dia masuk kubur. Kan saya hadir semua itu. Masya Allah. Saya hadiri sama mereka itu. Sejauh saya masih ada dan Nggih. tidak ada halangan, saya pasti hadiri sama mereka. Ya saya ngurus mereka itu semuanya. Masya Allah. Ini yang menjadikan Tuan Guru ini menjadi sangat dekat. Alhamdulillah. Nggih, sangat dekat dengan masyarakat yang ada di sini. Saya gerakkan masyarakat dari sampai Probolinggo itu. Masya Allah. Coba lihat pasar induknya, siapa itu? Itu jemaah kita itu. Luar biasa. Karena saya bilang kuasai pasar. Kalau kalian jauh dari pasar, tidak bisa kita berbuat. Oke, sangat luar biasa. Lihat pantai-pantai di Bali itu, siapa di situ? Yang dagang-dagang itu. Betul. Itu anak jamaah-jamaah kita itu. Banyak Jadi ya. betul-betul kita gerakan. Cari rezeki itu. Anakmu taruh sini kita sekolahkan. Nggih. Jadi ekonominya nanti bagus, pendidikannya nanti bagus. Seiring itu, karena kami di awal tidak tahu dari mana mulainya. Nggih. Kita mulaikan ekonominya, tidak bisa. Nggak bisa. Orangnya tidak ngerti kok. Betul. Ya, akhirnya apa? Ibu bapaknya kita gerakkan masuk pasar, sekolahnya kita gratiskan, ketemu dia di atas. Nggih. Jadi anak-anaknya nanti jadi sarjana, Dia sukses juga di sukses pasar. membina keluarganya, menggait adik-adiknya bisa menjadi sarjana lagi. Masya Allah, ini ya alhamdulillah ini jadi konsep Sekarang jumlah pendidikannya sarjana beribu-ribu sarjana. Dan luar doktor biasa. sudah cukup banyak. Dokter kita udah cukup banyak. banyak. Belum lagi yang akan selesai pendidikan. Yang ya, Tuan selesai Guru. pendidikan sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah ikhtiar yang tiada henti. Ya, Ya dari pendiri dulu sampai sekarang ini ternyata nggak putus, nggak berhenti ya, putus-putus, dan tetap jalan gitu. Nah, Tuan Guru, berikutnya kita ingin menanyakan perspektif ini, pendidikan karakter yang dikembangkan di sini, kaitannya dengan Merdeka Belajar. betul. Nggih, Mas Menteri kita Betul. menggunakan konsep Merdeka Belajar. Nah, apakah konsep itu, saya yakin konsep itu sebenarnya udah lama diterapkan di sini, Tuan Guru. betul. Nggih. Karena pendidikan karakter itu dimulai sejak Tuan Guru Zainuddin Arsyad. Oke, Selalu Masya Allah. bilang begitu, sehebat apapun ilmu kamu, kalau akhlakmu buruk, tidak ada arti. Jadi akhlak itu fauqal ilmi, al-akhlak fauqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Nggih. Betapa hebatmu kamu semua kalau kamu tidak berakhlak, tidak berkarakter yang bagus, maka tidak ada arti semua. Masya Allah. Nah itu memang semboyannya sejak awal begitu. Nah makanya itu secara nasional, karena saya pembina dosen pendidikan agama Islam seluruh Indonesia. Masya Allah. Nggih. Ya, saya adakan di Jogja, Nggih. saya adakan di Bandung. Itu apa? Untuk mencari rumusan. Ayo, versi Hindu apa, versi Buddha apa, kenapa? Sebetulnya karakter tuh pendidikannya kayak apa yang kalian inginkan. Nah, kita rumuskan bersama. Nah, jadi dirumuskan di situ seperti apa. Dan ingat, sebagai bangsa Indonesia ini kita arahnya wasatiyah. Wasatiyah. Cari jalan tengah. Nggih. Dari seluruh persoalan yang kita hadapi, cari jalan tengah. Nggih. Nah, kita ini, orang tua-tua kita banyak mempertahankan tradisional. Nggih. Jangan ketika maju, terlalu maju kita. Nah itulah yang sekarang dalam dakwah ini, yang maju terlalu maju. Maju. Betul. Akhirnya meninggalkan orang tua itu ditinggal betul-betul. Yang orang tua mempertahankan tradisional habis-habisan.
betul. Nah, Marakit ini menjembatani. Ya, Marakit ini ada di tengah Nah, antara ya, menjembatani. betul. Modern iya, tapi ingat orang tua nggak boleh ditinggal. Oke. Karena kita ini telapak kaki beliau ini di depan, kita ada di belakang. Oke, sangat luar biasa ini. Ya, Marakit Taklimat ini bergeraknya udah sangat komprehensif ini. Semua kalangan, terus jaringan yang sudah dibangun oleh Tuan Guru sangat luar biasa. Nah, terakhir Tuan Guru yang ingin, terkait dengan kegiatan hari ini sebenarnya. Ya. Hiruk pikuk sosial media saat ini, tadi Tuan Guru sampaikan bahwa ketika kita tidak hadir, ketika kita tidak ikut masuk di konten media sosial ini, maka orang yang, mohon maaf, yang sering kita katakan anfaedah kontennya, dia akan merajalela, dia akan membuat masyarakat kita itu makin tidak berdaya dengan konten-konten tersebut. Nah, Tuan Guru bagaimana melihatnya kekinian? Ya itulah sebab tadi kan saya sampaikan. Ya. Itu sejak dulu saya di Jakarta itu panduan kita dalam dakwah. Yeah. Al-batil bin nizam yaghlibul haq bila nizam. Kebatilan yang terorganisir rapi bisa mengancurkan, mengalahkan kebaikan-kebaikan yang tidak terorganisir rapi. Jadi semboyan ini harus jadi pegangan kita. Jadi sehebat apapun dakwah ini berlian begini, tapi tidak di-manage dengan bagus, dia akan kalah oleh dakwah-dakwah yang tidak jelas itu. Insyaallah, gitu. Karena kita sekarang ini kan mengajak orang kepada jalan Allah. Tetapi ingat, ini hanya satu bagian saja. Betul. Sementara yang mengajak kepada jalan yang lain, yang namanya as-subul itu banyak sekali. Sabilillah itu hanya satu, tidak ada duanya. Tapi as-subul, jalan itu, makanya disebutkan wala tattabi'us subul. Jangan kamu itu jalan yang bersimpang siur. Itu ya. Ikuti saja jalan yang lurus. Ikuti jalan lurus itu hanya ada satu. Nah, jadi itu jangan ikuti jalan yang bersimpang lurus, karena persimpang-simpang itu kamu tidak menemukan jalan yang benar itu. Nah, karena itu memang karakter itu menjadi bagian pertama di yayasan ini sejak almarhum menanamkan kepada masyarakat akhlak adalah di atas ilmu. Akhlak di atas ilmu ini sangat luar biasa. Jadi Marakit Taklimat juga menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Gerakan-gerakan dakwah ini ya, kalau orang lain sudah banyak berkecimpung di bidang dakwah digital, Marakit ini juga harus segera, kita ambil bagian. Harus ambil bagian, ambil peran di sana. Kalau tidak, ini kan jemaah kita banyak sekali. Anak-anak sekarang ada SMK ini, itu ada di 40 negara. 40 negara? Iya. Bagaimana mereka justru menginformasikan kita, Pak, kami ada di sini, kami di Amerika. Dari Mamenda itu di Amerika kemarin telepon, kami di Amerika gitu. Waktu saya ke Belanda, anak-anak bilang, Pak, saya yang di Belanda, Pak, dari Bandok. Ini luar biasa. Saya dari Belanda, gitu. Saya di Belanda, nanti kalau Bapak kesan saya coba bayangkan itu. 40 negara tempat. Iya, anak-anak SMK ini sudah nyebar kemana-mana. Gitu. Makanya kita bahasa itu utama. Bahasa Arab, bahasa Inggris, sekarang kan bahasa Jerman kita. Bahasa Jerman juga udah masuk. Iya. Keren. Sekarang sudah godok bahasa Jerman. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini alumni sudah berada di 40 negara, kemudian dengan kompetensi, tentu dengan kompetensi yang mumpuni, mereka berada di sana, Tuan Guru. Pulang mereka langsung ngajar bahasa. Ini yang membawa keluarganya, adiknya yang taman. Lagi masuk. Enggak kan, kenapa tiba-tiba kok ada yang meninggal di Amerika kemarin dari Mamenda. Itu saya enggak tahu itu. Di mana anak itu sekarang di Amerika? Masya Allah. Ini kalau tracer study-nya ini luar biasa ini. Itu. Sehingga artinya anak ini luar biasa. Betul, Tuan Guru. Nah, ini sangat luar biasa perbincangan saya sebentar dengan Tuan Guru ini, sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat. Nah, terakhir Tuan Guru, harapan ke depan dengan Yayasan Marakit Taklimat ini ke depannya seperti apa, Tuan Guru? Iya, ke depan tentunya kita berharap umat yang bernaung di Yayasan Marakit Taklimat, karena nanti kan anak-anak ini bukan anak orang bodoh lagi ya.
ke depan anak kita ini semakin hebat, semakin pintar, pergaulan semakin bebas. Nggih. Nah, kita ingin umat kita yang hebat, berilmu tinggi, tapi berkarakter. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Ada lagi cukup itu Tuan Guru? Saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan lah Nggih, amin. apa yang kita inginkan ini nanti betul-betul bisa terwujud ya. Sekarang kan anak saya ini, Nggih. anak saya kan ada 3 nih. Nggih. Yang besar sudah menjadi ketua yayasan. Ya. Muhammad Fadlur Rahman, Haji Muhammad Fadlur Rahman. Nggih. Itu sudah mengendalikan yayasan ini sekarang yang paling besar. Nggih. Dia orang IT dia. Wah, S1-2-nya itu di Gunadarma dia. guna nggih. Yang kedua kesehatan sama kesehatannya nanti Bu Dokter. Yang nomor 2 Nggih. mengembangkan kliniknya menjadi sebuah rumah sakit yang bagus. Insya Allah. Nggih. Masya Nah, Allah. yang kecil itu S2-3-nya di Maroko dia. Wah, ini. Sekarang sudah jadi dosen di UIN Mataram. Oh, Masya Allah. Inilah yang sekarang sudah mulai dakwah setiap Sabtu, apa itu ya, mulai melalui acara-acara ini. Mungkin dia kemarin sudah bilang ya, Nggih. nanti kan yang dokter-dokter yang dari Marakit ini kan, Profesor Taufik apa itu, nanti dia jadi satu tim. Ya. Nah, jadi saya serahkan sama mereka yang muda-muda ini kan, mereka dokter-dokter. Betul. Anak-anak muda, ponan-ponan saya juga punya dokter-dokter ini, nanti jadi satu di situ. Mari Terhimpun gitu. di Nggih. bawah koordinasi dari anak saya Ah, yang Muhammad Rizky ini, insya Allah. Ya itulah yang mengembangkan dakwah kita. Oke, sangat luar biasa. Regenerasi sudah dibangun sama Tuan Ya, Guru. Alhamdulillah. Nggih. Tidak boleh 2 Tuan Guru, saya satu aja. Nggih. Ya, Jadi udah cukup baik sekali nih. Ya, jadi satu putra orang ketiga berarti saja, nih. ya. Nah, sama Saya- kayaknya dengan Tuan Guru juga nih. Putra ketiga Ya. yang melanjutkan. Nah, Ya. ternyata terahnya sama. Sama, Ini yang akan melanjutkan lagi nanti. Yang ketiga juga. Yang ketiga juga nih. Masya Allah, luar biasa Tuan Guru. Terima kasih. makasih. Sharingnya Tuan Guru, banyak ilmu yang Tiang dapat. Nah, nanti sahabat YS Podcast yang menonton ini, inilah penjelasan utuh dari Tuan Guru seperti apa sebenarnya Marakit Taklimat ini, keberadaannya memberikan kontribusi terutama di NTB, tapi kiprahnya itu nasional, bahkan kontribusi juga di 40 negara, alumni itu sudah berkiprah di luar negeri. Oke, itu yang bisa saya bahas bersama Tuan Guru. Semoga banyak ilmu, banyak motivasi yang kita dapat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.